Satu sekolah ngatain cowok ini karena nangis saat HP-nya diinjek, tapi pas tahu alasannya mereka semua nyesel. Jadi ada cowok yang sering banget dibully di sekolah, bahkan HP-nya diinjek-injek. Pas HP-nya diinjek, dia tuh nangis banget, tapi orang-orang malah bilangnya, "Elah, ini kan HP lama dan murah. Ngapain kamu pakai nangis-nangis?" Tapi ternyata di dalam HP itu ada suara dan foto dari ibunya, yang mana itu adalah kenang-kenangan terakhir dia karena ibunya baru aja meninggal. Di sini ngebuat satu sekolah benar-benar kena mental banget dan menyesal. Karena temannya udah gak bisa ngelihat foto dan suara dari ibunya lagi selama-lamanya. Satu rumah sakit gak ada yang percaya kalau pasangan ini bisa melahirkan bayi yang sehat dan tidak pendek. Jadi memang pasangan ini memiliki kelainan di mana tubuh mereka itu pendek. Tapi si ibu yakin kalau dia itu bisa melahirkan anak yang sehat. Walaupun di rumah sakit dia itu udah jadi bahan gosip kalau dia itu sulit banget melahirkan anak yang sehat. Sampai tiba-tiba mereka semua kaget banget saat bayinya keluar, bayinya itu benar-benar normal. Semua orang pun kaget, bahkan ibu ini yang tadinya percaya anaknya sehat juga kaget banget. Tapi ternyata karena kepercayaan dari seorang ibu bisa melahirkan sebuah keajaiban. Setiap hari seorang suami ilangin tato di tangan istrinya soalnya ditulis nama mantan dong. Jadi pasangan ini baru malam pertama saat sang suami itu mau buka tangan dari istrinya, dia benar-benar kaget banget karena ada nama mantan dari istrinya yang ditato di tangan. Si suami berusaha untuk hapus tatonya, tapi dia sampai ke dokter aja nggak sanggup. Akhirnya dia berusaha untuk merelakan tato di tangan istrinya. Tapi tiba-tiba dia lihat di bahu istrinya ada tato nama mantan yang lain. Di situ suaminya benar-benar kesel banget. Semenjak bocil ini operasi dan punya hati yang baru, dia itu jadi jahat banget sama ibunya. Bahkan ibunya bingung setiap hari anaknya itu pergi, tapi ibunya nggak tahu anaknya kemana. Sampai akhirnya ibunya mulai ikutin anaknya tersebut. Ternyata si anak tersebut lagi ngurusin kakek-kakek. Yang mana cucu dari kakek itu adalah pendonor hati untuk anak ini. Makanya anak ini ngurusin kakeknya karena kakeknya udah seorang diri. Dan semenjak mempunyai hati dari cucu kakek ini, dia itu jadi sayang banget dan pingin ngurusin kakek ini. Dan bahkan dia itu kerja untuk kakeknya supaya mendapatkan uang supaya ibunya itu utangnya bisa terlunaskan. Jadinya selama ini ibunya salah banget mikir dia jadi jahat karena hati yang baru. Bahkan akhirnya karena kakek orang kaya dan gak punya siapa-siapa lagi, semua hutang ibunya itu dibayarkan oleh kakek tersebut dan mereka tinggal bertiga bersama-sama. Seorang istri pura-pura mau mati 6 bulan lagi supaya suaminya berhenti selingkuh. Jadi si istri ini tahu kalau suaminya selingkuh, bahkan dia itu pura-pura jadi teman selingkuhannya. Padahal selingkuhannya nggak tahu sama sekali dia itu siapa. Dia berusaha supaya selingkuhannya itu ninggalin suaminya. Bahkan dia juga berdandan mirip banget sama selingkuhannya, tapi suaminya nggak peduli. Akhirnya dia punya ide, dia itu pura-pura dia mau mati 6 bulan lagi supaya suaminya berhenti selingkuh. Tapi sayangnya suaminya malah bilang ke selingkuhannya kalau 6 bulan lagi kita bisa bersama. Di situ si istri benar-benar murka banget, apalagi dia tahu kalau suaminya itu memang sering banget selingkuh. Dan dia juga baru tahu kalau suaminya adalah salah satu penyebab anaknya itu meninggal. Akhirnya si istri jebak suaminya supaya suaminya ditembak dan meninggal. Dan saat suaminya sekarat, suaminya baru tahu kalau istrinya telah mengetahui dia selingkuh. Semua orang kaget saat ngelihat cowok ini bawa keranjang bayi, pas dilihat isinya kentang. Orang-orang pada pikir cowok ini benar-benar gila banget. Padahal sebenarnya cowok ini adalah seorang suami yang istrinya hamil beneran. Pas istrinya hamil, dia benar-benar menjadi suami yang siaga banget. Bahkan dia ketakutan banget kalau istri dan anaknya kenapa-napa. Sampai pas anaknya mulai lahir, dia cuma bisa menahan tangis karena dia takut tidak bisa menjadi ayah yang baik. Dan ketika anaknya keluar, dia benar-benar terharu banget. Ternyata dirinya bawa kentang bukannya dia gila, tapi dia sengaja bawa kentang beratnya mirip sama anaknya nanti, supaya dia itu bisa latihan setiap hari untuk menggendong anaknya saat anaknya lahir dan menjadi ayah yang baik. Cowok ini pura-pura sakit supaya nggak ada yang duduk sebelah dia di pesawat, sampai akhirnya dia ngelihat cewek yang cantik banget. Jadi tiba-tiba di pesawat sisa penumpangnya ada boleh duduk di mana aja bangku yang kosong. Nah, karena bangku di sebelah cowok ini kosong, dia ngelihat ada pria gendut, dia langsung pura-pura sakit aja supaya pria tersebut nggak duduk sebelah dia. Tapi tiba-tiba saat dia udah pura-pura melakukan semua itu, dia ngelihat ada cewek super cantik, dia langsung dong bawa snacknya dia supaya cewek itu mau duduk sebelah dia. Nah, pas ceweknya udah seneng mau duduk situ, tiba-tiba ceweknya itu bawa bayi. Akhirnya sama aja deh, si cowok merasa terganggu banget.
Bocil ini dibawa ke salon sama ibunya, tapi pas lihat hasilnya dia langsung nangis. Karena hasilnya itu bener-bener jelek banget dan gak sesuai sama keinginan dia. Nah, ibunya langsung foto dia dan kirim ke ayahnya. Tiba-tiba pulang-pulang anaknya masih nangis. Tapi anaknya kaget lihat ayahnya yang rambutnya persis kayak dia. Itu ngebuat anaknya gak nangis lagi dan senang rambutnya itu berarti gak sejelek itu karena ayahnya juga sama dia. Ternyata ayahnya melakukan itu supaya si anak bisa percaya diri lagi. Pencuri ini pinter banget, pura-pura lagi mandi pas ada polisi yang ngejar dia. Jadi pencuri ini baru aja dikejar-kejar sama polisi karena abis mencuri uang yang banyak. Tiba-tiba pas ada polisi, dia langsung tuh ngambil air yang lagi bocor di atap, pura-pura dia itu benar-benar lagi mandi. Terus dia langsung sok-sok nggak tahu apa yang terjadi sama polisi. Akhirnya dia itu malah dibantuin sama polisi, dipakein baju segala macam. Padahal polisi dijebak, mereka nggak tahu kalau pencuri yang mereka cari adalah cewek tersebut yang pintar banget. Selama 22 tahun, cewek ini baru sadar kalau dia itu adalah seorang laki-laki. Jadi awalnya cewek ini mau menikah, tapi udah 22 tahun dia bingung, dia tuh nggak pernah menstruasi sama sekali. Padahal dia itu mau menikah dan dia takut banget cowoknya mengetahui hal itu. Akhirnya dokter ngecek kondisi cewek ini dan katanya dokter, sebenarnya tubuhnya dia itu adalah perempuan, tapi dalamnya itu adalah laki-laki. Di sini cewek ini kaget banget, berarti dia nggak bisa hamil dong. Akhirnya dia memutuskan untuk putusin pacarnya aja, karena dia nggak mungkin nikahin pacarnya dan nggak punya anak. Di sini pacarnya bingung kenapa tiba-tiba dia diputusin. Sampai akhirnya beberapa saat pacarnya datang lagi ke dia. Dan pacarnya nggak peduli kalau dia nggak punya anak sekalipun, karena dia tetap menginginkan cewek ini menjadi istrinya. Dan akhirnya mereka pun tetap menikah. Ibu-ibu ini sengaja buka baju diliatin satu kotak untuk cari perhatian dari suaminya selama 30 detik doang. Jadi di sini semua polisi udah takut banget. Ada ibu-ibu yang ada di atas jembatan. Dia itu sengaja buka bajunya untuk minta perhatian dari suaminya yang namanya Norman. Dia nggak mau turun sampai Norman datang. Pas Norman datang, dia bilang selama 30 tahun Norman itu nggak pernah ngeliat dia lagi selama 30 detik aja. Bahkan semenjak anaknya meninggal, dia itu selalu dicuekin sama Norman. Dia itu benar-benar sendirian banget. Di sini Norman merasa bersalah sekali. Sampai akhirnya Norman nyetelin sebuah lagu, yang mana lagu itu adalah lagu kencan pertamanya mereka. Di sini si ibu-ibu mulai terharu karena ternyata suaminya masih ingat itu semua. Bahkan suaminya menceritakan gimana pengalaman mereka saat kencan pertama. Akhirnya si ibu ini baru sadar kalau suaminya sebenarnya masih sayang sama dia. Dan satu kota pun langsung tepuk tangan untuk mereka.